Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan unboxing dan juga first impression dari Mi Smart Band 7. Oke, kita langsung aja unboxing dari plastiknya dulu ya guys. Jadi kita langsung buka. Dan ini saya belinya langsung dari Shopee ya. Jadi langsung dari first sale-nya, yang flash sale itu hari pertama saya langsung beli. Dan nah ini dia bungkus dari Xiaomi Smart Band 7 ya guys. Oke, langsung aja kita lihat ya. Jadi ini adalah desain dari box Xiaomi Smart Band 7 guys. Kalau kita lihat ini ya, kita lihat di bagian belakangnya ini tulisannya masih bahasanya Cina dan Inggris. Mungkin ini yang punyanya Cina atau global, saya masih belum tahu ya guys. Di sampingnya juga kita lihat ini ada tulisannya crisp and clear full AMOLED display, all day blood oxygen saturation monitoring, rich watch faces, ultra long battery life. Di bagian samping satunya support 100 plus exercise modes ya. Terus water resistance-nya up to 50 meter, dalam banget sih. Reliable sleep information recording dan juga magnetic charging. Ini magnetic chargingnya udah dari dulu sih, tapi kita mungkin nanti lihat. Nah, kalau kita lihat ini ya, mungkin Xiaomi Indonesia ini males banget ya untuk bikin kotaknya sendiri. Karena ini kotaknya kalau saya lihat ini versi global atau Cinanya ini. Mungkin global ya guys. Soalnya di bagian sini ini ada tempelannya. Seperti biasa garansi resmi Xiaomi ya. Dan ini tempelan doang gitu loh guys. Jadi bukan seperti kotak khusus gitu ya. Nah, langsung aja kita buka ya guys. Jadi di bagian belakang ini ada segelnya. Nah, kita langsung aja buka dalamnya guys. Jadi kita lihat ada apa aja. Nah, ini adalah isi dalamnya. Dalamnya udah nggak ada lagi. Nah, ini jadi kita lihat ya, kita dapat seperti biasa chargernya lah ya. Kita lihat chargernya guys. Nah, chargernya ini masih sama ya dengan yang pendahulunya. Jadi kalau dengan yang 5 dan 6 harusnya sama ini karena modelnya mirip. Nanti kita coba apakah dengan yang lama kita masih bisa charging atau tidak ya. Lalu ini adalah smart bandnya ya. Ini ada tulisan apa ya? When using the band for the first time, connect it to the charging cable to turn it on. Oh, jadi harus dikonekkan ke charging cable dulu untuk nyalain. Oke, jadi kita buka. Nah, ini adalah Smart Band 7 guys. Kita lihat ya. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang lama. Yang di situ ada yang lama, yang ke-6, yang di sana bagian sana yang ke-5 guys. Oke, belum nyala ya guys. Nanti kita akan coba nyalain. Nah, ini bagian sini kita lihat ada apa lagi? Oh, ada bukunya. Bukunya dia udah nggak ada lagi guys. Jadi ini bukunya Smart Band 7 user manual guys. Bukunya ini lumayan tebel ya. Kalau dibandingkan dengan yang ke-6 ini tapi kalah tebel mas ya. Yang ke-6 itu tebel banget sampai berat banget gitu guys. Tapi yang ke-7 ini ternyata nggak sampai setebel yang ke-6.
Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa bahasa: Inggris, Jepang, Korea, dan macam-macam. Ini ada, berarti ada ya 7 bahasa termasuk Indonesia di paling bawah ya, jadi cuman 7 bahasa. Kalau yang keenam itu kalau nggak salah sampai belasan ya, makanya tebel banget gitu guys. Oke, jadi isinya cuman itu guys. Ini boxnya, ini chargernya, ini Smartband 7 nya, terus dalemannya juga ada bukunya lagi guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke first impression ya guys. Oke, jadi ini sudah saya colokkan ya dengan chargernya, dan dia sudah saya hubungkan dengan smartphone saya. Dan yang lucunya lagi, ini saya coba ya, ternyata dia ada fitur always on display. Nah, sekarang ini lagi ada posisi di always on display. Jadi kalau saya gini kan, ini dia ada di yang display sesungguhnya ya. Kalau misalnya kita mau lihat ya, ini terangnya saya maksimalkan, saya turunkan dulu aja terangnya. Nah, ini saya jadikan cuma setengah aja deh, supaya nggak terlalu terang bright banget gitu ya. Nah, ini jadi ini adalah kira-kira tampilan dari watch faces-nya. Dan yang lucunya kalau kita coba ganti ya, ini watch faces-nya kita coba ganti yang ini. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, kita coba aja ganti. Oh ya, tampilan untuk always on display-nya itu ternyata beda-beda ya untuk setiap watch faces. Kita coba yang mana? Nih, ini keren sih, ada animasinya gitu loh guys ya. Dia ada kayak tampilan animasinya kalau dibuka. Nah, gitu kan. Dan bagian atas ini ada notification ya. Kalau dari handphone bisa ada notificationnya. Terus ini layarnya jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Nanti kita akan coba bandingkan sedikit dengan yang layar-layar sebelumnya. Kita lihat ada apa aja. Flashlight. Nah, flashlight ya pakai cahaya dari ininya ya, jamnya ya. Terus ada female health, rating, stopwatch, timer, find my phone, event reminder, Pomodoro timer, dan juga untuk remote kameranya. Jadi kalau kalian mau foto bisa dari sini. Nah, ini masih terlalu terang banget ya guys menurut saya ya, sampai kalau kalian lihat nih di kameranya ini nangkepnya susah gitu ya, soalnya terlalu terang. Kita lihat di sini bisa musik, weather, sleep ya. Weather ini harus dikonekkan ke smartphone dulu. Stress level, workout ya, workoutnya ya ini baru ya, tapi mungkin nggak jauh beda karena saya jarang workout juga nih guys. Nah, kita lihat ini workout juga apa nih. Nah, ini banyak nih pilihannya. Jadi kalau untuk yang kalian suka fitness kayaknya cocok karena ini banyak banget pilihannya. All workout ya. Nah, ini ada banyak banget nih. Kalian tinggal pilih kayaknya. Jadi bisa disesuaikan supaya dia sesuaikan yang terbaik gitu ya. Ini waktu saya back ini agak susah sih, saya nggak tahu kenapa. Terus ini ada blood oxygen, ini saya nggak tahu, nanti kita coba apakah lebih cepat atau enggak. Waktu balik ini loh, swipe baliknya tuh lumayan susah menurut saya ya. Nah, kita coba aja pakai dan kita coba nanti bandingkan dengan yang lama ya guys. Keren juga sih animasinya. Kalau yang lama animasinya itu nggak sekeren ini guys, seingat saya. Jadi kalau ini kan set gini ya, kayak animasinya bagus banget. Yang lama itu nggak seperti ini. Nah,
Ini kebetulan saya bawa yang lama ya, ini yang ke-6. Kita lihat aja perbandingan dari ini. Kita buka dulu lagi, kita lihat perbandingannya side by side ya. Jadi ini yang lama, ini yang baru. Kalau kita lihat, nah memang lebih gede yang baru ya kayaknya. Dari segi ininya, layarnya itu loh guys, layarnya itu lebih gede, lebar yang baru. Kalau yang lama ini kurang lebar. Selain gitu, fitur always on display-nya ini di yang lama nggak ada guys, di yang baru ada. Oh ya, yang saya sedih itu ya guys, ini kan yang lama saya ada Evangelion-nya nih, ya kan. Terus di yang kelima juga ini Evangelion juga. Bentar. Nah, ya kan, ini kan Evangelion nih. Dan kalau nggak salah itu ada Detektif Conan juga, SpongeBob dan lain-lain. Jadi ada banyak gitu. Tapi yang baru ini nggak ada guys. Jadi tadi saya sempat lihat-lihat watch faces-nya yang baru ini nggak ada yang anime. Jadi nggak ada yang Detektif Conan, nggak ada Evangelion dan lain-lain, itu nggak ada. Mungkin lisensinya itu udah habis kali ya dengan mereka. Oh ya, dan yang saya ingin tahu sih sebetulnya, saya berharap ya, yang lama ini yang 6 dan juga yang 5 itu ketahanan kacanya ini kurang guys. Jadi kalau saya kena apa dikit gitu langsung beset. Dan yang baru ini saya berharap sih nggak gitu ya guys. Tapi keren sih ini, nambahnya itu padahal nggak seberapa gitu ya. Kalau saya lihat tuh nambahnya itu hampir nggak signifikan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat ini kok bagus juga gitu ya. Saya coba kecilkan brightness-nya ini. Nah ini brightness paling kecil guys ya, supaya kalau dilihat di kamera itu tetap bagus gitu ya guys. Nah saya suka sih dengan tampilannya, terutama kalau memang misalnya dia, nah ini pertama kali animasinya wow keren banget gitu ya guys. Kita kalau mau bandingkan ya ini, iya ini lebih besar lebarnya doang. Kalau ukuran atasnya ini panjangnya sama guys, tapi lebarnya ditambah itu bikin gimana gitu ya. Kita coba lihat watch faces yang lain guys. Jadi ada banyak watch faces ya. Yang pertama kali itu watch facesnya yang dia pakai itu ini guys. Nah yang sangar ini gerak gitu. Kalau yang di lama itu enggak ada animasi gerakan itu kok. Jadi lebih keren gitu ya. Kita coba aja ya blood oksigennya ini berfungsi dengan cepat atau enggak. Yang lama itu cepet, cuman kadang-kadang nggak akurat gitu loh guys. Saya ingin tahu apakah yang di baru ini akurat. Kita coba ya. Cepat sih, ini langsung ketahuan gitu 97%. Dan menurut saya ini cepet banget gitu ya, dibanding yang lama itu dia lebih cepat banyak, hampir setengahnya lebih kali ya. Yang lama itu kayak lebih lama gitu loh pengukuran untuk blood oksigennya. Yang ini cepet banget, saya takjub. Oke, ini jadi first impression setelah saya coba ya guys. Ini ternyata Xiaomi Smart Band 7 ini oke juga gitu ya. Waktu pertama saya lihat itu saya agak skeptis gitu ya. Ini kan cuma nambahnya di lebar doang ya. Jadi ini lebarnya itu kira-kira nambah lebih sedikit daripada yang lama ya. Nah, kalau kita bandingkan ini yang lama, ini yang baru, itu kalau kita kebandingkan gini itu sebetulnya kan kalau dilihat dari jauh itu nggak seberapa beda itu dengan yang baru. Tapi setelah kalau kita pakai guys,
kita lihat, kita swipe dan lain-lain itu terkesan lebih besar semuanya. Jadi semuanya itu jadi lebih besar banget, ikonnya lebih besar, terus juga watch facesnya yang saya pakai ini jadi lebih besar, terus juga ada interaktifnya. Saya nggak tahu apakah CPU-nya ini juga beda, dan juga saya belum tahu ya apakah ini baterainya itu juga lebih tahan lama daripada yang ini. Tapi setelah saya lihat dan lain-lain itu oke juga loh ini Smart Band 7 dari Xiaomi ini. Mungkin kalau kalian yang nggak suka layar yang terlalu gede gitu ya, yang pinginnya panjang-panjang gini, ini Smart Band 7 ini oke banget gitu guys menurut saya. Dan overallnya itu semuanya jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya saya scroll dan lain-lain itu lebih cepat daripada yang lama. Terus habis itu saya untuk pilih dan juga untuk blood oksigennya itu yang paling kerasa banget. Karena fitur yang dari Smart Band 6-nya Xiaomi tahun lalu itu blood oksigennya itu kayak agak lama gitu ya guys jadi ngukurnya. Yang ini cepet banget. Jadi pakai terus habis itu nunggu berapa detik doang udah ada keluar gitu hasilnya. Dan yang lama itu lebih lama dikit gitu ya. Bukan dikit sih sebetulnya. Kayak 2 kali lipat lebih lama mungkin ya. Dan fitur itu menurut saya udah wow banget gitu loh, karena lebih cepatnya itu signifikan banget daripada yang tahun sebelumnya. Dan fitur-fitur yang lain saya belum lihat, tapi yang saya tahu dia ini menggunakan aplikasi yang berbeda dengan yang Smart Band-nya yang lama guys. Jadi yang baru itu kalau nggak salah tadi namanya Mi Fitness aplikasinya di smartphone-nya. Kalau yang di lama saya lupa namanya Mi apa gitu, Mi Fit atau apa itu ya. Jadi itu beda. Terus kalau nggak salah ganti jadi Zep apa gitu ya. Nah, yang di baru ini dia pakai namanya Mi Fitness. Dan itu sebuah aplikasi khusus sendiri, mungkin dibuat khusus untuk Smart Band yang terbaru ini atau gimana. Saya juga nggak paham, karena menurut saya Xiaomi ini tiap tahunnya, setiap kali merilis Smart Band baru itu aplikasinya juga baru gitu ya guys. Jadi dia aplikasinya itu nggak diupdate di satu aplikasi, tapi dia bikin satu aplikasi baru terus. Nah, harusnya ke depannya saya sih berharap ya kalau bisa ke depannya sih mereka bikin di satu aplikasi saja, yang diupdate di satu aplikasi itu aja gitu loh. Ngapain tiap tahun mereka berubah-ubah. Nah, first impression saya sih oke banget, apalagi di sini juga ada always on display, itu keren banget ya untuk seukuran Smart Band itu punya always on display itu keren sih. Dan animasinya juga kerasa banget di sini. Jadi watch faces-nya ini nggak hanya animasi angka yang berubah-ubah atau gimana gitu aja ya guys. Tapi animasinya ada ternyata. Jadi animasi misalnya kayak yang tadi saya tunjukkan itu ada planet yang animasi dari atas ke bawah. Nah itu bisa dilakukan di sini. Dan watch faces-nya memang cukup banyak. Tapi yang saya sayangkan seperti yang saya tadi bilang adalah watch faces anime-anime itu nggak ada animenya. Padahal saya seneng banget sih dari Smart Band-nya Xiaomi itu paling seneng pakai watch faces-nya Evangelion. Kalau yang Detektif Conan saya nggak begitu demen, tapi ya daripada nggak ada kayak gini, mending ada gitu loh guys. Tapi saya nggak tahu apakah nanti Xiaomi juga akan memberikan watch faces anime itu dan bisa di-download langsung, mungkin dimasukkan lewat aplikasinya atau gimana saya masih belum tahu. Tapi saya berharap banget ya kalau watch faces dari Evangelion itu ada, supaya dari Smart Band 5, 6, dan 7 ini watch faces Evangelion itu tetap ada guys. Oke, mungkin itu aja ya untuk first impression saya hari ini tentang Xiaomi Smart Band 7 ini guys. Jadi nanti pasti kita akan ada reviewnya dan juga perbandingannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang Xiaomi Smart Band 7 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Keren juga loh ini. Bisa ada animasinya, terus juga ada always on display. Tapi sayang nih, watch faces Evangelion saya hilang. Xiaomi. Fiturnya nambah tapi ada juga yang hilang ternyata.